Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Radita Nelsa Sabila. Saya dari kelas 10 APA 3, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu masa reformasi dan kapan terjadinya. Kalau kalian masih belum tahu dan ingin mengetahuinya, maka kamu harus memahami terlebih dahulu masa pemerintahan Orde Baru. Kenapa? Karena reformasi lahir setelah Orde Baru tumbang. Apa sih itu masa reformasi? Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi lahir setelah negara kita mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang lebih parahnya adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa Orde Baru, itu Indonesia mengalami krisis yang cukup parah. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Untuk lebih jelas ya, mari kita simak video berikut ini. Terjadinya reformasi di Indonesia diawali pada bulan Mei 1998. Ribuan mahasiswa berdemonstrasi menuntut mundurnya Soeharto. Dan pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga masyarakat mengalami kelumpuhan. 5 hari seterusnya, pada tanggal 19 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai kampus dan daerah menduduki gedung MPR atau DPR. Sehari kemudian, pada 20 Mei 1998, Presiden Soeharto membentuk Dewan Reformasi dan membuat para demonstrasi mahasiswa bertambah gencar menuntut beberapa hal masuk dalam agenda reformasi. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Agung dan mulailah masa reformasi. Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 1945. Setelah naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali dan semua masyarakat memiliki hak untuk memilih. Kalian tahu gak sih kehidupan politik dan ekonomi pada masa reformasi? Yang pertama, pada masa pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia ini hanya menjabat sebentar loh. Meskipun sebentar, kepemimpinan Pak Habibie keren banget. Bayangin deh, dalam waktu singkat, pemerintahan berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru. Dan pemerintahannya membentuk suatu kabinet yang dinamakan sebagai Kabinet Reformasi Pembangunan. Kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Kebijakan itu terdiri sebagai berikut. Dilanjutkan pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kamu tahu kan kalau Gus Dur itu adalah presiden keempat Republik Indonesia. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak lepas dari peran MPR pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilih menjadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzah Has kemudian dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Beberapa kebijakan yang diciptakan sebagai berikut. Setelah itu, berikut adalah presiden-presiden era reformasi yang menjabat sampai sekarang.